Haleluya. Selamat pagi, selamat kita kembali bertemu worship morning hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu sepanjang hidup kami, napas kami memuliakan Tuhan, meninggikan nama Yesus. Kami siap beribadah kepada-Mu. Tuhan memberkati ibadah ini awal pertengahan sampai akhirnya, dibungkus dengan darah dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kami siap beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau berarti bagiku. Blessing, janji berkat. Everyone loves the blessing. Blessing church and my blessing story. Everyone loves the blessing. Everyone must love the blessing. Setiap orang pasti suka blessing, berkat. Sesuai dengan express. I don't know, happen. It's okay. Ulangan 7, janji berkat. This is the promise of God that Moses review again. Because when they went out from Egypt, when Moses leads the people of Israel, Abraham, Isaac, and Jacob, and because the covenant that God already made between God and Abraham, ya, jadi janji berkat ini diteruskan, katakan diteruskan. Diteruskan. Ya, because Tuhan sudah God already promised to Abraham that God will bless you, I will bless you, and your descendant will multiply like the sand. That's why God keep His promise. Tuhan itu memenuhi janjinya. Whatever God said, apapun yang Tuhan bilang, it will be happen, akan terjadi. If God said live, you will believe. If God said you will perish, you will perish. If I bless you, I will bless you. This is the promise of God. So God continue again. Jadi Tuhan meneruskan janjinya lagi kepada Musa. Why God sent Moses? Kenapa Tuhan mengirim Musa? Because God will save His people. Karena Tuhan mau menyelamatkan umatnya Israel. Went out from Egypt, keluar dari perbudakan dosa, to the promised land, untuk pergi ke tanah perjanjian that God already promised to the first man Abraham. Ya, itu tujuan Tuhan menyelamatkan bangsa Israel kan, umatnya keluar dari perbudakan dosa, keluar dari Mesir untuk sampai di tanah perjanjian, promised land. Itu kan janjinya kepada Abraham. Jadi Tuhan penuhi. Oke? Tuhan penuhi setelah Abraham, Isa, Yakub. Kemudian Tuhan memenuhi janjinya melalui Musa. Jadi Tuhan berjanji dan Tuhan melakukannya karena memang janji sumpahnya kepada Abraham bahwa bangsa itu akan diselamatkan dan memasuki tanah berkat, blessing land, promised land. Ya, jadi this is review again ya. Ini kan pengulangan diulang. Jadi Tuhan menjanjikan. Yang lainnya udah pada mati. Ingat ya, ini semua yang tidak taat itu semua udah pada mati di padang gurun, udah pada mati diterkam ular, kalajengking, diterkam roh maut. Karena memang Tuhan tidak mengizinkan mereka masuk karena mereka tidak taat kepada Musa, karena mereka tidak taat kepada firman. Jadi nggak bisa masuk. Ini kan pengulangan janjinya untuk the new generation. Ini adalah janji firman Tuhan untuk generasi baru, yaitu generasi di bawah Musa, Yosua dan Kaleb. Ya, you understand what I mean, Krista? Ya, jadi ini janji diulangi lagi kepada generasi yang baru. Tuhan terus mengulangi janjinya, asalkan loving God, asalkan mengasihi Tuhan. What is the meaning of love? Loving God, you will do His word. Apa artinya mengasihi Tuhan? You will obey to Him. Engkau akan mentaati Dia. Yes. What is the meaning of loving Him? You will do what He said, what His commandment. Engkau akan melakukan perintahnya. Ya kan? Tuhan itu
memberikan perintah kepada Anda itu kan melalui gerejanya. Ada jam ibadah, Anda datang ibadah. Ada jam puasa, Anda puasa. Ya, ada jadwal komsel, Anda komsel. Ada firman Tuhan yang Anda dengar, Anda lakukan, itu artinya mengasihi Tuhan. Kalau nggak ada kasih, Anda tidak akan taat. If you want to be saved, kalau mau selamat, you must loving God, harus mengasihi Tuhan. Because heaven is the place for loving people. Surga itu adalah tempat untuk orang-orang yang cinta akan Dia. Surga itu, ya, kerajaan surga itu, the kingdom of heaven is the place for holy men and women. Surga itu tempat orang kudus. Surga itu for the people who have faith to Jesus Christ. Surga itu tempat orang yang mempunyai iman kepada Yesus. The eternal promised land, tanah air yang kekal itu, ya, tanah air surgawi, kerajaan surga. That's for the people who loving Jesus. Itu adalah kerajaan tanah surgawi untuk orang yang mengasihi Dia, yang faithful to Jesus, yang setia kepada Dia, always loving Jesus, selalu cinta Yesus, always want pleasing the heart of Jesus, yang selalu mau menyenangkan hati Tuhan through the praising, melalui pujian, through the worship, melalui penyembahan, through the faithfulness, melalui kesetiaan, through serving Jesus, melalui melayani Yesus, through giving to Him, melalui memberi kepada Dia, giving praise, memberikan pujian, giving your body, soul, spirit, mempersembahkan tubuh jiwa rohmu, giving your treasure, memberikan hartamu, and giving preaching and teaching, memberikan khotbah, pengajaran, and serving the people, melayani jiwa-jiwa, so that God win the soul, until God win that soul, sampai Tuhan menjamah jiwa tersebut, sampai Tuhan menyelamatkan jiwa tersebut. Ya, this is the meaning of loving Jesus. Sacrifice, berkorban, and sacrifice your flesh, korbankan dirimu, matikan daging, ikut keinginan roh. This is the meaning of pleasing God, loving God. Ini artinya mengasihi Tuhan, ya. Engkau akan mati jika engkau mengikuti keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, ya. Engkau akan mati. Engkau akan hidup kalau engkau you will live if you follow to the Spirit. Engkau akan hidup kalau engkau mengikuti keinginan roh. Keinginan roh itu bukan acara duniawi. Ya, saya sudah ikuti semua acara duniawi. Kalau saya terus melakukan itu, saya akan mati binasa. Ya, kecuali saya mengikuti keinginan roh. Ya, ternyata keinginan roh itu dia hanya senang berdoa, memuji, menyembah, mengasihi, mengampuni, mentaati firman Tuhan, memberi, berkorban, melayani seperti Yesus melayani. Ya, Yesus hidup untuk melayani, jadi kita juga hidup untuk melayani. Yesus mati untuk kita supaya kita hidup. Jadi kita juga harus mati terhadap dosa, terhadap daging, terhadap keinginan daging supaya kita bisa hidup. Yesus sudah disalibkan 2000 tahun yang lalu. Anda juga dan saya harus disalibkan di kayu salib. Salibkan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Karena kalau tidak, itulah yang akan menjadi Hamas. Ya, kalau Anda tidak matikan dan bunuh dia, itulah yang akan menjadi Haman yang akan membunuh Esther dan Mordekai, dan itulah yang akan menjadi Hamas, teroris yang membenci Israel, dan itu juga akan menjadi teroris Haman dan Hamas yang akan membunuh rohmu, membunuh jiwamu, membunuh keselamatanmu. Jadi kalau Anda tidak matikan itu, di Yesus dia mati di kayu salib, kita juga harus mati di kayu salib. Salibkan daging kita supaya roh kita hidup. Ikuti keinginan roh. Jadi Haman dan Hamas itu ada di dalam gereja. Gereja itu kita, tubuh kita masing-masing. Only by the Spirit of God, hanya oleh roh you can kill your flesh. Hanya oleh roh Anda bisa mematikan dagingmu, perbuatan dagingmu. By what? Through what? Through the fasting, melalui puasa,
meditate the word of God, faithful come to the church, setia ke gereja berdoa. Ya, this is the meaning loving God. Ini artinya mengasihi Tuhan. So, kingdom of heaven, Chris. Jadi kerajaan surga itu tempat orang yang mengasihi Tuhan. Ya, bukan mengasihi dunia ini. Ya, kalau mengasihi dunia ini jiwamu akan binasa. You will not understand. Anda tidak akan mengerti kalau if you not born again, kalau Anda belum lahir baru kembali. You will not understand the truth. Anda tidak bisa mengerti kebenaran kalau Anda tidak memisahkan diri dari orang-orang yang setiap minggu ke gereja tapi kedagingan, tidak cinta Tuhan. Tertutup itu pengertian itu di 2 Timotius 3, ya kan? Kenapa gak ngerti kebenaran? Ngerti aja enggak, kapan Anda lakukan? Ya, karena Anda tidak memisahkan diri dari orang yang setiap minggu ke gereja tapi kedagingan. Contohnya, ke gereja tiap minggu 2 Timotius 3, ke gereja tiap minggu tapi tidak mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi diri sendiri. Ya kan? Ke gereja tiap minggu tapi tidak melayani Yesus, melayani diri sendiri. Ke gereja tiap minggu tapi tidak taat. Ke gereja tiap hari, tiap minggu tetapi tidak cinta Yesus, cinta diri sendiri. Tidak cinta pekerjaan Tuhan tetapi pekerjaan sendiri. Tidak cinta keluarga Tuhan Yesus, cinta keluarga sendiri. Tidak mensupport tubuh Kristus, pekerjaan Tuhan, kerajaan Allah, tetapi mensupport kerajaan sendiri, keluarga sendiri, bukan yang Yesus punya. Ya, itu makanya pada dibuang. Ya, untuk kita yang setia saja, yang setia mencintai, menyembah Yesus. Ya, setia sampai hari ini, memberi, mengasihi, melayani, setia. Sudah setia mengasihi dan melakukan firman Tuhan. Pertanyaan Tuhan Yesus hanya satu, did you do that? Apakah engkau melakukan itu dengan motivasi yang benar? Kita sendiri yang menangis berdoa, Tuhan, did I do all of this? Tuhan, apakah aku melakukan ini atas dasar motivasi yang benar, with true motivation? Apakah saya melakukan ini dengan motivasi yang benar? Kalau tidak, ampuni saya Tuhan. Did I want to pleasing your heart? Apakah saya mau menyenangkan hati Tuhan, or I want to pleasing the people heart? Atau saya mau menyenangkan hati manusia, or I want to pleasing my heart? Atau saya mau menyenangkan hati saya? We must cry to God. Kita harus berdoa dan minta ampun kepada Tuhan, and asking God, dan minta kepada Tuhan to pure our heart, minta Tuhan untuk menyucikan hati kita dengan darahnya, so that supaya ya, it's better we ask God. Lebih bagus kita tanya Tuhan sekarang, kita menangis kepada Tuhan daripada nanti hari hanya waktu kita when we stand before the throne of God. Waktu hari hanya nanti kita berdiri di hadapan tahta Allah in the last day, pada hari terakhir, in the judgment day, pada hari penghakiman, ya, baru kita tahu, wah, what have I done? Apa yang sudah saya lakukan? Yesus akan bertanya, ya, and Jesus will show up our heart. Jesus will open. Yesus akan buka all in our heart. Ini loh hatimu, ini loh motivasimu. Inyalah engkau pembuat kejahatan, aku tidak kenal, karena engkau melakukannya bukan atas dasar kasih. Ya, jadi dibuang. Jadi yang tidak melakukan itu semua udah dibuang ke lautan api. Yang tidak melakukan itu semua udah dibuang ke lautan api. Sisanya yang melakukan. Yang melakukan yang taat dan setia itu masih lagi disaring, akan berdiri lagi. Tuhan akan cek, ini loh, oke, Anda berbuat, Anda setia, Anda melakukannya dengan setia, tapi motivasimu salah, bukan atas dasar kasih. Kau kasih 2 miliar ke gereja Blessing Church, tapi motivasimu salah, sebelah kiri. Anda setia, Anda kasih 10M, tapi untuk kepentingan politik, sebelah kiri. Dibuang, semuanya dibuang. Yang sudah melakukan tapi bukan atas dasar kasih, itu sebelah kiri. Yang melakukan atas dasar kasih baru diterima sebelah kanan. Jadi yang bisa berdiri di hadapan Yesus itu adalah yang melakukan saja, yang setia saja. Yang tidak itu semua udah langsung ya, udah langsung lah ke tempat itu ya. Jadi kita ini semua yang sudah taat dan setia sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai prophet, apostol, pastor, preacher, teacher, ini 5, and missionaries, disciple,
and then the witnesses of God, yeah, all of that lah. That's belong to Jesus.